Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pertama yaitu kontrasepsi pil dan suntik yang hormonal. Apa itu kontrasepsi pil? Pil kombinasi merupakan pil kontrasepsi yang sampai saat ini dianggap paling efektif. Selain mencegah terjadinya ovulasi, pil juga mempunyai efek lain terhadap traktus genitalis seperti menimbulkan perubahan-perubahan pada lendir serviks, sehingga menjadi kurang banyak dan kental, yang mengakibatkan sperma tidak dapat memasuki kavum uteri. Juga terjadi perubahan-perubahan pada motilitas tuba fallopi dan uterus. Profil pil kombinasi, yaitu pertama efektif dan reversibel, kedua harus diminum setiap hari, tiga pada bulan-bulan pertama efek samping berupa mual dan perdarahan bercak yang tidak berbahaya dan segera akan hilang. Keempat, efek samping serius sangat jarang terjadi. Lima, dapat dipakai oleh semua ibu usia reproduksi, baik yang sudah mempunyai anak maupun belum. Keenam, dapat mulai diminum setiap saat bila yakin sedang tidak hamil. Selanjutnya tidak dianjurkan pada ibu yang menyusui. Yang terakhir dapat dipakai sebagai kontrasepsi darurat. Kedua, jenis pil kombinasi. Bifasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 2 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Selanjutnya, trifasik, pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 3 dosis yang berbeda dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Selanjutnya, monofasik, yaitu pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama dengan 7 tablet tanpa hormon aktif. Cara kerja pil kombinasi. 1. Menekan ovulasi. 2. Mencegah implantasi. 3. Lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma. 4. Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. 4. Manfaat pil kombinasi. 1. Memiliki efektivitas yang tinggi, hampir menyerupai efektivitas tubektomi bila digunakan setiap hari. 1 kehamilan per 1.000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan. 2 resiko terhadap kesehatan sangat kecil. 3 tidak mengganggu hubungan seksual. 4 siklus haid menjadi teratur, banyaknya darah haid berkurang atau mencegah anemia, tidak terjadi nyeri haid. 5 dapat digunakan jangka panjang selama perempuan masih ingin menggunakan mencegah kehamilan. 6 dapat digunakan sejak usia remaja hingga menopause. 7 mudah dihentikan setiap saat. 8 kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan. 9 dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. 11 membantu mencegah kehamilan ektopik, kanker ovarium dan endometrium, kista ovarium, penyakit radang panggul, kelainan jinak pada payudara, dysmenorrhea atau akne. 5 keterbatasan pil kombinasi. Yang pertama, mahal dan membosankan karena harus menggunakan setiap hari. 2. Mual, terutama pada 3 bulan pertama. 3. Perdarahan bercak atau perdarahan sela, terutama 3 bulan pertama. 4. Pusing. 5. Nyeri payudara. 6. Berat badan naik sedikit, tetapi pada perempuan tertentu kenaikan berat badan justru memiliki dampak positif. Selanjutnya, berhenti haid atau amenor jarang pada pil kombinasi. Selanjutnya, tidak boleh diberikan pada perempuan menyusui. Selanjutnya, pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks berkurang. Dapat meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan sehingga risiko stroke dan gangguan pembekuan darah pada vena dalam sedikit meningkat. Pada perempuan lebih dari 35 tahun dan merokok perlu hati-hati, tidak mencegah IMS, HBV, HIV, atau AIDS. Yang dapat menggunakan pil kombinasi yaitu usia reproduksi,
setelah memiliki anak ataupun belum memiliki anak, gemuk atau kurus, menginginkan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi setelah melahirkan dan tidak menyusui. Setelah melahirkan 6 bulan yang tidak memberikan ASI eksklusif, sedangkan semua cara kontrasepsi yang dianjurkan tidak cocok bagi ibu tersebut. Pasca keguguran, anemia karena haid berlebihan, nyeri haid hebat, varises vena, siklus haid tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan payudara jinak, kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata, dan saraf. Siklus haid tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan payudara jinak, kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata, dan saraf, penyakit tiroid, penyakit radang panggul, endometriosis, atau tumor ovarium jinak, menderita tuberkulosis atau kecuali yang sedang menggunakan rifampicin. 7. Yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi. Hamil atau dicurigai hamil. Menyusui eksklusif, perdarahan per vagina yang belum diketahui penyebabnya. Penyakit hati akut atau hepatitis, perokok dengan usia lebih dari 35 tahun, riwayat penyakit jantung, stroke atau tekanan darah lebih dari 180-110 mm/G, riwayat gangguan faktor pembekuan darah atau kencing manis lebih dari 20 tahun, kanker payudara atau dicurigai kanker payudara, migrain dan gejala neurologik vokal atau epilepsi, riwayat epilepsi, tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari. Yang selanjutnya yaitu waktu mulai menggunakan pil kombinasi. Setiap saat selagi haid untuk meyakinkan kalau perempuan tersebut tidak hamil. Hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Boleh menggunakan pada hari ke-8, tetapi perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain dalam kurung kondom mulai hari ke-8 sampai ke-14 atau tidak melakukan hubungan seksual sampai Anda telah menghabiskan paket pil tersebut. Setelah melahirkan. Yang pertama, setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif. Yang kedua, setelah 3 bulan dan tidak menyusui. Yang ketiga, pasca keguguran dalam kurung segera atau dalam waktu 7 hari. Bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi dan ingin menggantikan dengan pil kombinasi, pil dapat segera memberikan tanpa perlu menunggu haid. Yang ke-9, instruksi kepada klien. Sebaiknya pil diminum setiap hari, lebih banyak pada saat yang sama setiap hari. Pil yang pertama dimulai pada hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Sangat dianjurkan penggunaannya pada hari pertama haid. Pada 28 pil dianjurkan mulai minum pil placebo sesuai dengan hari yang ada pada paket. Beberapa paket pil mempunyai 28 pil, yang lain 21 pil. Bila pakai 28 pil habis, sebaiknya Anda mulai minum pil dari paket yang baru. Bila pakai 21 habis, sebaiknya tunggu 1 minggu, baru kemudian mulai minum pil dari paket yang baru. Bila muntah dalam waktu 2 jam setelah menggunakan pil, ambillah pil yang lain. Selanjutnya, bila terjadi muntahan hebat atau diare lebih dari 24 jam, maka bila keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk keadaan Anda, pil dapat diteruskan. Bila muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, cara penggunaan pil mengikuti cara penggunaan pil lupa. Bila lupa minum 1 pil dalam kurung hari 1-21, segera minum pil. Setelah ingat, boleh minum 2 pil pada hari yang sama. Tidak perlu menggunakan kontrasepsi yang lain. Bila lupa 2 pil atau lebih dalam kurung 1-21 hari, sebaiknya minum 2 pil setiap hari sampai sesuai jadwal yang ditetapkan. Juga sebaiknya
Juga sebaiknya menggunakan metode kontrasepsi yang lain atau tidak melakukan hubungan seksual sampai telah menghabiskannya. Bila tidak haid, perlu segera ke klinik untuk tes kehamilan. Yang selanjutnya. Yang ke-10, informasi lain yang perlu disampaikan. Pada masa permulaan, menggunakan pil kadang-kadang timbul mual, pening, atau sakit kepala, nyeri payudara, serta pendarahan bercak (sputing) yang bisa hilang sendiri. Kelainan seperti itu muncul terutama pada 3 bulan pertama penggunaan pil, dan makin lama penggunaannya, kelainan tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Cobalah minum pil pada saat hendak tidur atau pada saat makan malam. Bila tetap saja muncul keluhan, silakan konsultasi ke dokter. Beberapa jenis obat dapat mengurangi efektivitas pil seperti rifampicin, phenytoin atau dilatin, barbiturate, grisefulvin, trisiklik, antidepresan, ampicillin, dan penisilin, tetracycline. Klien yang memakai obat-obatan di atas untuk jangka panjang sebaiknya menggunakan pil kombinasi dengan dosis entinylestradiol 50 atau dianjurkan menggunakan metode kontrasepsi yang lain. Yang ke-11, efek samping. Efek karena kelebihan estrogen, rasa mual terkadang disertai muntah, diare, dan rasa perut kembung. Retensi cairan disebabkan oleh kurangnya pengeluaran air minum dan dapat meningkatkan bertambahnya berat badan. Sakit kepala sebagian juga disebabkan oleh retensi cairan. Apabila kadar estrogen rendah akan mengakibatkan spotting atau breakthrough bleeding dalam masa intermenstruum menurut Sarwono 2005, 546. Efek karena berlebihan progestan atau prostagen dalam dosis yang berlebihan dapat menyebabkan pendarahan tidak teratur, bertambahnya nafsu makan, serta bertambah berat badan, akne, alopecia, kadang-kadang mamai mengecil, fleur albus, atau hipomenor. Tabel perhatian khusus untuk penggunaan pil kombinasi. Keadaan tekanan darah tinggi, sistol, distol. Pil tidak boleh digunakan. Kencing manis tanpa komplikasi, pil dapat diberikan. Migrain tanpa gejala neurologik vokal yang berhubungan dengan nyeri kepala, pil dapat diberikan. Menggunakan obat phenytoin, barbiturate, dan rifampicin, pil dengan dosis etilestradiol 50. Anemia bulan sabit, pil jangan digunakan. Tabel penanganan efek samping yang sering terjadi dan masalah-masalah kesehatan lainnya. Efek samping atau masalah amenorea. Periksa penanganannya, periksa dalam atau tes kehamilan. Bila tidak hamil dan klien minum pil dengan benar, tenanglah, tidak datang haid kemungkinan besar karena kurang adekuatnya efek estrogen terhadap endometrium. Tidak perlu pengobatan khusus, coba berikan pil dengan dosis estrogen 50 atau dosis estrogen tetap. Tetapi dosis progestin dikurangi. Bila klien hamil intrauterin, hentikan pil dan yakinkan pasien bahwa pil yang telah diminumnya tidak punya efek pada janin. Tabel keadaan yang perlu mendapat perhatian, tanda nyeri dada hebat, batuk, nafas pendek, masalah yang mungkin terjadi, serangan jantung atau bekuan darah di dalam paru, sakit kepala hebat, stroke, hipertensi, migrain, nyeri tungkai hebat, (betis atau paha), sumbatan pembuluh darah tungkai, nyeri abdomen hebat, penyakit kandung empedu, bekuan darah, pankreatitis, kehilangan penglihatan atau kabur, stroke, hipertensi, atau masalah vaskular. Tidak terjadi pendarahan atau spotting setelah selesai minum pil, kemungkinan kehamilan. Lanjutan, mual, pusing, atau muntah, (akibat reaksi
profilaktik, tes kehamilan atau periksa ginekologik bila tidak hamil. Sarankan minum pil pada saat makan malam atau sebelum tidur. Pendarahan per vagina atau suputing, tes kehamilan atau periksa ginekologik, sarankan minum pil pada waktu yang sama. Jelaskan bahwa pendarahan atau suputing hal yang biasa terjadi pada 3 bulan pertama dan lambat laun akan berhenti. Bila pendarahan atau suputing tetap saja terjadi, ganti pil dengan dosis estrogen lebih tinggi sampai pendarahan teratasi. Lalu kembali ke dosis awal. Bila pendarahan atau suputing timbul lagi, lanjutkan lagi dengan dosis 50 atau ganti dengan metode kontrasepsi lainnya. Yang ke-12, memilih pil kombinasi. Pada prinsipnya, berbagai pil kombinasi mempunyai efektivitas yang sama, walaupun untuk pil yang mengandung hanya 20 estrogen, hal ini mungkin sedikit kurang. Pil yang mengandung estrogen yang kurang dari 50 juga lebih sering menimbulkan gangguan perdarahan. Sedangkan pil yang mengandung lebih dari 50 dapat menimbulkan mual dan sebagainya. Sebaiknya pada pemberian pil untuk pertama kali dipakai pil yang mengandung 50 mestranol atau 1 mg norethindrone jika pasien mendapatkan banyak efek samping yang disebabkan estrogen, gantilah dengan pil yang mengandung estrogen kurang dari 50. Jika terjadi breakthrough bleeding, gantilah dengan pil yang memiliki dosis estrogen yang lebih tinggi. 13. Kunjungan ulang. Menurut Wibisono 2001, mengumumkan bahwa kunjungan ulang pertama sebaiknya dilakukan dalam 3 bulan. Sedang untuk pemakaian yang terus-menerus sebaiknya tiap 6-12 bulan dan berikan klien kartu peserta KB yang berisi nama pil, kode klinik, dan tanggal kapan kunjungan selanjutnya. Jelaskan pada klien baru bahwa mereka boleh kapanpun kembali ke klinik apabila ada keluhan dan dilakukan pengamatan lanjut dengan pertama, tanyakan pada klien dan pasangnya bila memungkinkan, apakah mereka puas dengan metode tersebut. Yang kedua, tanyakan pada klien bagaimana minum pil agar yakin obat itu diminum dengan benar. Anjurkan dia untuk menunjukkan paket pil yang dibawanya. Ketiga, periksa tekanan darah, berat badan, dan pemeriksaan lain bila perlu. Keempat, tanyakan tentang efek samping atau masalah-masalah. Yang selanjutnya, berilah penjelasan ringkas untuk menggunakan kondom atau spermisida dalam kasus di mana klien tidak dapat bertoleransi dengan pil kombinasi, lupa pil atau resiko tertular PMS termasuk HIV atau AIDS. Bila klien tidak dalam suatu kondisi perhatian khusus dalam penggunaan pil atau klien merasa metode atau efek samping yang tidak dapat diterima, bantulah ia menemukan metode pilihan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang suntik yang hormonal kombinasi. Suntik kombinasi, Abdul Bari S. tahun 2006 dalam BP3K menyatakan yang dimaksud dengan suntik kombinasi adalah 25 mg depomedroksiprogesteron asetat dan 5 mg estradiol sipinot yang diberikan injeksi IM. Sebulan sekali Ciclopam dan 50 mg norethindor enantat dan 5 mg estradiol valerat yang diberikan injeksi IM. Cara kerja, yang pertama menekan ovulasi. Kedua, membuat lendir serviks menjadi kental sehingga penetrasi sperma terganggu. Yang ketiga, perubahan pada endometrium atau atrofi sehingga implantasi terganggu. Yang keempat, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Keuntungan kontrasepsi, resiko terhadap kesehatan kecil, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan pemeriksaan dalam jangka panjang,
efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Keuntungan non-kontrasepsi, mengurangi jumlah pendarahan, mengurangi nyeri saat haid, mencegah anemia, khasiat pencegahan terhadap kanker ovarium dan kanker endometrium, mengurangi penyakit payudara jinak dan kista ovarium, mencegah kehamilan ektopik, melindungi klien dari jenis-jenis tertentu penyakit radang panggul. Pada keadaan tertentu dapat diberikan pada perempuan usia premenopause. Kerugian. Terjadi perubahan pada pola haid seperti tidak teratur, pendarahan, bercak atau spotting, atau pendarahan setelah sampai 10 hari. Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Klien harus kembali setiap 30 hari untuk mendapatkan suntikan. Efektivitas berkurang bila digunakan bersamaan dengan obat-obat epilepsi atau phenytoin dan barbiturat atau obat tuberkulosis rifampicin. Lanjutnya, dapat terjadi efek samping yang serius seperti serangan jantung, stroke, bekuan darah pada paru atau otak, dan kemungkinan timbulnya tumor hati. Penambahan berat badan tidak menjamin perlindungan terhadap penularan infeksi menular seksual, hepatitis B, virus atau infeksi virus HIV. Kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah penghentian pemakaian. Yang boleh menggunakan suntikan kombinasi. Usia reproduksi, telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak, ingin mendapatkan pil kontrasepsi dengan efektivitas tinggi. Menyusui ASI pasca persalinan dan tidak menyusui, anemia, nyeri haid hebat, haid teratur riwayat kehamilan ektopik, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Yang tidak boleh menggunakan suntik kombinasi, hamil atau diduga hamil, menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan, pendarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya, penyakit hati akut atau virus hepatitis, usia lebih dari 35 tahun yang merokok, riwayat penyakit jantung, stroke atau dengan tekanan darah tinggi, lebih dari 180/110 mmHg, riwayat kelainan tromboli atau dengan kencing manis di atas 20 tahun. Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain, keganasan pada payudara. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu mulai menggunakan suntikan kombinasi. Suntikan pertama dapat diberikan dalam waktu 7 hari siklus haid, tidak diperlukan kontrasepsi tambahan. Bila suntikan pertama diberikan setelah hari ke-7 siklus haid, klien tidak boleh melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi lain untuk 7 hari. Bila klien tidak haid, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat, asal saja dapat dipastikan ibu tersebut tidak hamil. Klien tidak boleh melakukan hubungan seksual untuk 7 hari lamanya atau menggunakan metode kontrasepsi yang lain selama masa waktu 7 hari. Bila klien pasca persalinan 6 bulan menyusui serta belum haid, suntikan pertama dapat diberikan asal saja dapat dipastikan tidak hamil. Lanjutan, bila pasca persalinan lebih dari 6 bulan menyusui serta telah mendapat haid, maka suntikan pertama diberikan pada siklus haid hari 1 dan 7. Bila pasca persalinan kurang dari 6 bulan dan menyusui, jangan diberi suntikan kombinasi. Bila pasca persalinan 3 minggu dan tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberi. Pasca keguguran, suntikan kombinasi dapat segera diberikan atau dalam waktu 7 hari. Ibu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi hormonal yang lain dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal kombinasi.
Selama ibu tersebut menggunakan kontrasepsi sebelumnya secara benar, suntikan kombinasi dapat segera diberikan tanpa perlu menunggu haid. Bila ragu-ragu, perlu dilakukan uji kehamilan terlebih dahulu. Bila pasca persalinan 3 minggu dan tidak menyusui, suntikan kombinasi dapat diberi. Pasca keguguran, suntikan kombinasi dapat segera diberikan atau dalam waktu 7 hari. Ibu yang sedang menggunakan metode kontrasepsi hormonal yang lain dan ingin menggantinya dengan kontrasepsi hormonal kombinasi, selama ibu tersebut menggunakan kontrasepsi sebelum secara benar, suntikan kombinasi dapat segera diberikan tanpa perlu menunggu haid. Bila ragu-ragu, perlu dilakukan uji kehamilan terlebih dahulu. Bila kontrasepsi sebelumnya juga kontrasepsi hormonal dan ibu tersebut ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, maka suntikan kombinasi tersebut dapat diberikan sesuai jadwal kontrasepsi sebelumnya. Tidak diperlakukan metode kontrasepsi lain. Ibu yang menggunakan metode kontrasepsi monohormonal dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, maka suntikan pertama dapat segera diberikan. Asal saja diyakini ibu tersebut tidak hamil dan pemberiannya tanpa perlu menunggu datangnya haid. Bila diberikan pada hari 1-7 siklus haid, metode kontrasepsi lain tidak diperlukan. Bila sebelumnya menggunakan AKDR dan ingin menggantinya dengan suntikan kombinasi, maka suntikan pertama diberikan hari 1 sampai hari ke-7 siklus haid, cabut segera AKDR. Cara penggunaannya, suntikan kombinasi diberikan setiap bulan dengan suntikan intramuskuler dalam. Klien diminta dating setiap 4 minggu. Suntikan ulang dapat diberikan 7 hari lebih awal dengan kemungkinan terjadi gangguan perdarahan, dapat juga diberikan setelah 7 hari dari jadwal yang telah ditentukan. Asal saja diyakini ibu tersebut tidak hamil, tidak dibenarkan melakukan hubungan seksual selama 7 hari atau menggunakan kontrasepsi yang lain untuk 7 hari saja. Keadaan yang memerlukan penanganan khusus. Keadaan tekanan darah tinggi, anjurannya jika lebih dari 180/110 mHg dapat diberikan tetapi perlu pengawasan. Kencing manis, anjurannya dapat diberikan pada kasus tanpa komplikasi dan kencing manisnya terjadi lebih dari 20 tahun perlu diawasi. Migrain, anjurannya bila tidak ada gejala neurologik yang berhubungan dengan sakit kepala boleh diberikan. Menggunakan obat tuberkulosis epilepsi, anjurannya berikan pil kontrasepsi kombinasi dengan 50 mg etinilestradiol atau cari metode kontrasepsi lain. Mempunyai penyakit anemia bulan sabit atau sickle cell, anjuran sebaiknya jangan menggunakan suntikan kombinasi. Instruksi untuk klien. A. Klien harus kembali ke dokter atau klinik untuk mendapatkan suntikan kembali setiap 4 minggu. B. Bila tidak haid lebih dari 2 bulan, klien harus kembali ke dokter atau klinik untuk memastikan hamil atau tidak. C. Jelaskan efek samping tersering yang didapat pada penyuntikan dan apa yang harus dilakukan bila hal tersebut terjadi. Bila klien mengeluh mual, sakit kepala, atau nyeri pada payudara, serta pendarahan, informasikan kalau keluhan tersebut sering ditemukan dan biasanya akan hilang pada suntikan kedua dan ketiga. D. Apabila klien sedang menggunakan obat-obat tuberkulosis atau obat epilepsi, obat-obat tersebut dapat mengganggu efektivitas kontrasepsi yang sedang digunakan. Tanda-tanda yang harus diwaspadai pada penggunaan suntikan kombinasi. A. Nyeri dada hebat atau nafas pendek. Kemungkinan adanya bekuan darah di paru atau serangan jantung. B. Sakit kepala hebat atau gangguan penglihatan. Kemungkinan terjadi stroke, hipertensi, atau migrain. C. Nyeri tungkai hebat, kemungkinan telah terjadi sumbatan pembuluh darah pada tungkai. D. Tidak terjadi perdarahan atau spotting selama 7 hari sebelum suntikan berikutnya, kemungkinan terjadi kehamilan.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.